Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ita Fidiana akan sedikit membuat video pembelajaran mengenai bakteri. Bakteri merupakan organisme yang memiliki sel tunggal, tidak memiliki membran inti sel atau bersifat prokariotik, serta memiliki ukuran mikroskopik untuk melihatnya. Kalian semua bisa menggunakan mikroskop untuk melihat bakteri ini. Struktur sel bakteri termasuk sederhana jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Bakteri tidak memiliki sel atau nukleus, kerangka sel, dan organel lainnya, contohnya mitokondria dan kloroplas. Nah, secara struktural, bakteri tersusun atas kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, bulu cambuk atau flagel, materi genetik, ribosom, dan plasmid. Alat gerak pada bakteri ini hampir semua bakteri berbentuk lengkung dan sebagian yang berbentuk batang. Ditemukan adanya flagel. Berdasarkan tempat dan jumlah flagel yang dimiliki, bakteri dibagi menjadi 5 golongan, yaitu atrik ini tidak mempunyai flagel, lofotrik mempunyai sejumlah flagel pada salah satu ujungnya saja, monotrik mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Selanjutnya amifitrik mempunyai sejumlah flagel pada kedua ujungnya. Dan yang terakhir peritrik ini mempunyai flagel pada seluruh permukaan tubuhnya. Selanjutnya ini klasifikasi bakteri. Berdasarkan bentuknya, bakteri dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu kokus, basil, dan spiril. Kokus ini bakteri yang terbentuk bulat seperti bola dan mempunyai beberapa variasi sebagai monokukus jika kecil dan tunggal, diplokukus jika berganda, duotetrakokus jika bergandengan 4 dan membentuk bujur sangkar, sarkina jika bergerombol membentuk kubus disebut Staphylococcus jika bergerombol, Streptococcus jika bergandengan membentuk rantai. Yang kedua, basil atau Bacillus adalah sekelompok bakteri yang berbentuk batang atau silinder dan mempunyai variasi sebagai berikut. Diplobacillus jika bergandengan dua-duanya, Streptobacillus jika bergandengan membentuk rantai. Spiril atau Spirillum adalah bakteri yang berbentuk lengkung dan mempunyai variasi sebagai vibrio atau bentuk koma. Jika lengkung lebih dari setengah lingkaran itu disebut sebagai lingkaran spiral. Nah, ini bentuk tubuh atau morfologi bakteri dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, medium, dan usia. Oleh karena itu, untuk membandingkan bentuk serta ukuran bakteri, kondisinya harus sama. Pada umumnya, bakteri yang usianya lebih muda ukurannya relatif lebih besar daripada yang lebih tua. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh lingkungan terhadap bakteri. Kondisi lingkungan yang mendukung dapat memacu pertumbuhan dan reproduksi bakteri. Faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan reproduksi bakteri adalah suhu, kelembapan, dan cahaya. Berdasarkan kisaran suhu, aktivitasnya
bakteri dibagi menjadi 3 golongan, yaitu bakteri psikorofil, bakteri mesofil, dan bakteri termofil. Pada kelembapan, bakteri umumnya memerlukan kelembapan yang cukup tinggi, kira-kira 85% pengurangan kadar air dan protoplasma menyebabkan kegiatan metabolisme terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan pengeringan. Selanjutnya cahaya ini mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Umumnya cahaya merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian. Pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi atau pengawetan bahan makanan. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah reproduksi bakteri. Bakteri mengadakan pembiakan dengan 2 cara, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Pembiakan secara aseksual dilakukan dengan pembelahan, sedangkan pembiakan secara seksual dilakukan dengan cara transformasi, transduksi, dan konjugasi. Namun proses pembiakan cara seksual berbeda dengan eukariota, sebab dalam proses pembiakan tersebut tidak ada penyautan inti sel sebagaimana biasanya pada eukariot. Yang terjadi hanya berupa pertukaran materi genetika atau rekombinasi genetik. Yang kita bahas adalah peranan bakteri. Yang pertama, bakteri mengurai bakteri. Yang pertama, peranan bakteri. Bakteri pengurai adalah bakteri saprofit, menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Yang kedua, bakteri nitrifikasi adalah bakteri-bakteri tertentu yang mampu menyusun senyawa nitrat dan amoniak yang berlangsung secara aerob di dalam tanah. Selanjutnya, bakteri berperan juga dalam mengikat nitrogen bekas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Selanjutnya, peranan bakteri adalah pada bakteri Entamoeba coli hidup di kolon atau usus besar manusia, berfungsi membentuk atau membusukkan sisa pencernaan, juga menghasilkan vitamin B1, B2, dan vitamin K. Peranan bakteri selanjutnya yaitu bakteri untuk membantu fermentasi, misalkan nata de coco bisa. Yang selanjutnya bakteri antibiotik. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik adalah bakteri Bacillus brevis, Bacillus plumiaxa. Sekian video pembelajaran mengenai bakteri. Maaf bila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.